Izin share screen. Oke, ya selamat pagi Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Hari ini saya diminta untuk berbagi tentang perjalanan studi saya. Saya Umu Proboyekti angkatan 2018 Gasal. Saya baru ujian tertutup tanggal 31 Januari 2025 lalu. Itu hari terakhir bulan Januari, hari terakhir semester ke-13 buat saya. Dan di hari itu juga saya dapat privilege untuk di yudisium sekalipun belum lengkap semua. Promotor saya adalah Prof. Insap, kemudian Prof. Ridi adalah koprom saya. Jadi ini disertasi saya, tidak teknik sama sekali sebenarnya, tapi saya dapat privilege untuk menjalani studi di DTT. Saya pakai data primer, baik untuk kualitatif dan kuantitatif. Kemudian pustakawan dan mahasiswa masing-masing 55 orang itu menjadi partisipan atau responden bagi penelitian saya ini. Kebanyakan saya menggunakan Smart PLS untuk analisis, kemudian saya memanfaatkan 4 konstruk dari tentang konten website dan 2 konstruk dari subjek. Itu untuk saya relasikan dan saya analisis. Dan 2 konstruk subjek itu yang saya harus definisikan. Nah, apa namanya, implikasi dari hal-hal ini adalah kalau data primer itu mahal. Mahal di biaya, mahal di waktu, mahal di usaha, tenaga juga. Tapi di satu sisi itu kaya sekali dengan aspek penelitian. Jadi, beberapa aspek itu malah saya belum sempat untuk teliti karena, memang nggak mungkin semuanya ya. Lalu, saya sangat bersyukur bahwa walaupun banyak 110 responden dan pustakawan ini saya dapatkan dari banyak, eee, tempat ya, pustakawan akademik, itu saya dapatkan dari jejaring. Eee, karena saya banyak kenal dengan pustakawan dan saya gunakan teknik snowball. Jadi, eee, kenal kemudian saya direkomendasikan, siapa-siapa pustakawan yang mereka kenal yang sesuai dengan profil yang saya butuhkan. Nah, ini butuh waktu, karena saya harus mengontak satu persatu gitu kesediaannya dan kemudian one shot gitu. Jadi harus, menggunakan think alert protokol itu sekali jadi sekali, harus dapat. Saya sebenarnya dapat 60 pustakawan tapi 5 gagal. Salah satunya juga mengundurkan diri karena mengaku tidak mau atau tidak bisa untuk melakukan protokol ini. Kemudian dana juga harus, tersedia. Untuk yang 55 mahasiswa saya tidak menggunakan think alert protokol, tapi, saya menggunakan wawancara dan observasi. Yang 55 pustakawan memang sudah jadi bagian dari penelitian ya dari awal rencana saya. Tapi yang 55 mahasiswa itu, dimunculkan itu di tahun terakhir. Saya baru ambil data ini bulan Mei tahun lalu 2024 gitu. Dan ini tantangan betul dari Prof. Ridi waktu itu, eee, untuk memunculkan responden ini sebagai validator hasil dari analisis pustakawan. Jadi udah muntuk-muntuk ya, udah hampir selesai analisisnya, kemudian tiba-tiba ada data tambahan, kemudian analisis lagi. Itu, memang butuh semangat tambahan dan usaha untuk itu. Lalu saya dapatkan 4 kontrak ini dari artikel kunci. Saya dapatkan itu, kemudian 4 ini kemudian saya
koneksikan atau relasikan dengan 2 konstruk, yang membangun konteks ya. Jadi 2 konstruk itu trust perception dengan information use itu 2 konstruk yang membangun konteks evaluasi informasi. Nah, 2 konstruk ini saya harus definisikan karena, di konteks ini belum ditemukan definisinya, definisi operasionalnya dan juga belum juga apa namanya, belum ditemukan yang pas untuk konteks saya, indikatornya. Jadi saya harus buat. Sebenarnya saya kurang bekal untuk ini ya, tapi one shot itu berhasil karena ketika diuji ternyata, signifikan, semuanya signifikan. Nah itu juga buat saya anugerah gitu. Nah ini oh ya, yang Smart PLS saya gunakan untuk validasi karena Smart PLS itu punya banyak, eee, apa ya, measurement atau pengukur yang bisa menolong kita untuk memvalidasi, mmm, dan kemudian dari validasi itu juga menentukan alur, lalu analisisnya itu nanti artinya apa, dan itu menolong saya ketika melakukan, apa namanya, deskripsi, terhadap data-data yang kualitatif. Ini apa tuh, model, struktural saya sangat sederhana, yang 4 itu clarity, legibility, informativeness, dan credibility itu yang saya dapatkan dari, mmm, artikel kunci. Kemudian, saya analisis menggunakan Smart PLS dan hasilnya mengubah menjadi model yang berikutnya. Jadi, analisis dulu, kemudian dapat model yang dianggap valid, eee, baru melakukan analisis terhadap, apa namanya, data kualitatif. Jadi dari analisis Smart PLS itu ada perubahan indikator berkurang gitu ya, kemudian ada indikator berkurang dan juga 2 konsep digabungkan. Ini jadi punya makna sendiri gitu dalam, apa namanya, analisis disertasi saya. Bahwa misalnya informatifnya dan credibility itu ternyata bagi responden saya itu 2 hal yang sama. Nah 2 hal yang sama itu kenapa kok bisa dianggap 2 hal yang sama? Ternyata, eee, apa, kedua konstruk itu misalnya credibility itu punya indikator yang sudah didefinisikan oleh peneliti sebelumnya, itu indikatornya itu ternyata dianggap adalah indikator yang berkaitan dengan informativeness. Nah, kira-kira gitu. Jadinya ada cerita, lalu, itu membangun cerita di analisis deskripsi terhadap data kualitatif. Nah, ini perjalanan saya, ini apa yang saya kerjakan. Modelnya sederhana, tapi apa yang saya kerjakan tuh banyak gitu. Waktu saya berhasil menggambarkan ini, akhirnya saya bilang, "Oh ya, memang lama ya jadinya," gitu. Eee, jadi ada 2 yang atas itu berkaitan dengan, data kuantitatif, kemudian yang bawah itu, data kualitatif. Kemudian, jadi yang atas dulu saya selesaikan, pendefinisian, penyiapan eksperimen, pengambilan data, pengukuran gitu ya. Pengukuran itu untuk menguji valid atau enggak. Kemudian baru, pengukuran berikutnya sampai, modelnya, valid gitu ya, bisa diterima dan boleh, eee, apa namanya, menghasilkan, arti yang sudah, apa namanya, dianggap ya valid tadi gitu. Nah itu ya pakai analisis Smart PLS. Kemudian yang, eee, analisis kualitatif, data kualitatifnya itu karena metode think alert protokol itu kita, mmm, apa namanya, saya merekam merekam verbal apa yang diucapkan oleh responden saya. Jadi harus dituliskan gitu ya, kemudian apa yang dituliskan itu kemudian divalidasi. Jadi saya membutuhkan, eee, ahli untuk memvalidasi menurut saya dan itu proses yang panjang. Eee, saya juga melibatkan beberapa mahasiswa sebagai asisten untuk menuliskan, itu tadi ya,
apa namanya, verbal tadi. Lalu juga, ada beberapa analisis yang saya lakukan, untuk dengan cara mengkodekan. Jadi setiap verbal itu, entah satu paragraf, entah satu kalimat, satu frase mungkin itu dikodekan. Nah, 2 kali saya mengkodekan. Saya mengkodekan dengan yang tadi, 4 konstruk tadi dan kemudian saya mengkodekan dengan kategori. Kategorinya kategori yang biasa digunakan untuk mengkategorikan, verbalisasi hasil metode, think aloud protokol. Ya ada 4. Lalu dari situ kemudian saya menghasilkan model data untuk klasifikasi. Nah, yang syarat keteknikan itu wajib gitu ya, karena, disertasi saya itu tekniknya sangat hampir nggak ada gitu. Jadi ini harus ada nih. Nah, itu yang selalu diingatkan oleh Pak Ridi ya, harus ada keteknikannya, dicari dicari. Nah, akhirnya menghasilkan model klasifikasi. Untuk teknisnya saya sendiri dibantu oleh, Pak Putsus gitu ya, tapi model datanya, saya yang buat. Jadi itu perjalanan saya, mmm, kemudian timeline. Nah ini, timeline, time flies, time limit gitu. Jadi, saya pikir saya akan 5 tahun lah cukup gitu loh, ternyata lebih-lebih gitu ya. Bonusnya banyak, status saya itu izin studi. Jadi tetap mengajar, lakukan penelitian, pengabdian masyarakat itu tetap harus ada di sepanjang perjalanan saya. Dan di, semester 1, 2, 3, dan 4 saya baru ujian kompre itu semester 4, karena saya memang, apa ya, ternyata harus belajar banyak tentang hal-hal yang sebenarnya dasar gitu ya, baca artikel yang level tinggi gitu ya, kemudian, topik, topik penelitian saya itu juga lumayan, sesuatu yang belum sepenuhnya saya kuasai, jadi harus banyak belajar dan beradaptasi juga dengan, apa namanya, tektokan ya, kampus DTT gitu, kerjaan juga, selain mengajar juga bimbing skripsi mahasiswa itu masih. Jadi di semester 1 baru cuma 1 kuliah yang selesai, semester 2, 1 lagi, semester 3, 2 selesai dan saya sempat ganti silabus gitu ya. Prof. Ridi mengganti silabusnya di semester kedua gitu. Wah ini ada silabus yang lebih cocok gitu, jadi saya mulai lagi dari awal gitu dan semester 3 itu juga, penyiapan proposal. Jadi saya ujian kompre itu ya karena sudah ada memang harus gitu dan sudah dapat, apa, surat cinta dari DTT. Saya ujian kompre tahun 2020, di awal 2020 tepat sebelum Covid ya. Itu masa Covid kemudian kita semua online, ibu saya kena serangan jantung. Dan semester 1 itu saya juga kena vonis dokter dapat osteoartritis di lutut saya. Jadi kalau ke DTT naik turun tangga itu, wah itu juga harus dikurangi padahal ya, agak aneh jadinya kalau naik tangga. Kemudian, semester 4 itu luar biasa pas ibu saya itu kena serangan jantung, kemudian belajar pun ya di rumah sakit, di Bethesda itu. Pokoknya saenggon-nggon gitu ya bahasa Jawanya ya, saenggon-nggon ya, belajar gitu. Eee, sebisa mungkin tetap tetap on untuk mengerjakan. Kemudian, semester 5 dan 6 itu, ribet sekali dengan apa ya, persiapan untuk pengambilan data, persiapan alat, eksperimen, juga pengambilan data awal. Eee, yang juga berat buat saya juga karena masih harus apa namanya,
adaptasi ya, kuliah online itu juga ternyata menghabiskan tenaga dan pikiran gitu. Kemudian, Covid pas, apa, yang versi apa itu yang sangat parah itu ya, eee, kok ya pas ibu saya kena Covid gitu, serumah itu semuanya negatif kecuali ibu saya, padahal 89 tahun kena Covid. Wah itu luar biasa berat karena sempat 11 hari ibu saya di rumah, eee, tapi kemudian harus masuk rumah sakit dan puji Tuhan sembuh gitu. Nah waktu sembuh pun, masa pemulihan itu bisa khususnya sekitar 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah itu di mana saya harus pengambilan data ya pelengkap. Jadi ternyata, saya itu nggak ngeh gitu saya pakai satu apa, indikator, tapi indikator untuk, persepsi percaya itu belum diujikan gitu. Kemudian Prof. Insa bilang, "Ini nggak bisa nih, harus ada indikator khusus dan harus buat." Wah saya dalam kondisi begitu terus membuat, ya itu tadi kurang bekal tadi, kemudian, menyusun, kemudian, harus ada face and content validity dengan 3 ahli gitu ya. Untungnya ya saya selalu dapat bantuan gitu, eee, lewat jejaring yang sudah saya punya. Eee, saya dapat ahli itu satu dari UGM, satu dari Petra, Universitas Petra, dan satu lagi dari Undip. 3 orang ini secara online, melakukan face and content validity untuk pendefinisian 2 konstruk. Lalu bisa pengambilan data, eee, fase 1 yang pelengkap. Lalu analisis data kemudian saya sudah dapat warning harus SH1 padahal saya belum publikasi gitu ya. Saya harus SH1. Jadi kalau udah mepet-mepet tuh memang kadang-kadang, DTT memberikan kebijakan khusus gitu, pokoknya harus SH1. Nah sebelum itu karena saya sudah dapat warning SH1 saya ingat betul, itu di masa-masa saya sudah mau mundur itu. Saya sudah WhatsApp, eee, Prof. Insaf, "Prof ini saya rasanya kok nggak mampu," gitu, "saya apa mundur aja ya." Karena situasi di rumah juga tidak, tidak cukup mendukung. Eee, saya sangat, apa namanya, bersyukur sekali, promotor saya itu tidak menanggapi keputusasaan saya. Beliau hanya tanya, "Bu Umi sudah punya apa aja?" Lalu saya dipaksa menceritakan apa yang saya punya, apa yang saya lakukan, kemudian beliau, "Oke, bisa lakukan ini dan ini." Beliau sama sekali tidak menanggapi, apa namanya, eee, emosi saya pada saat itu yang sedang down gitu. Saya diarahkan untuk berpikir, jika Prof. Ridzi waktu itu, kemudian meng-arrange supaya saya bisa ketemu dengan Prof. Danang. Jadi saya langsung diminta bertemu dengan Kaprodi, ngobrol, kemudian, saya dapat semangat baru gitu untuk, oke, saya harus analisis, kemudian ada jalan, kemudian saya bisa S1. Karena kalau data primer itu kalau nggak ada analisisnya mau nulis apa gitu, itu juga bingung. Nah itu semester 7, terus semester 8 saya sudah ngambil, data pengambilan data fase kedua karena target saya itu 90 sebenarnya respondennya, 90. Tapi kemudian begitu 55, Prof. Insaf bilang cukup, eee, nggak usah sampai 90 cukup gitu. Nah, eee, masa-masa kritis itu ibu saya meninggal tanggal 26 Mei, eee, wah itu nimbung bener, di satu sisi seperti ada tugas yang berkurang, tapi di sisi lain ada kosongan yang besar sekali dalam diri saya itu. Jadi itu emosi itu wah luar biasa gitu.
tapi harus tetap mengerjakan. Eee, jadi saya belajar bagaimana rasional itu harus tetap menang melawan emosi gitu. Kemudian saya diharuskan S2 dan juga menulis artikel untuk conference dari hasil analisis itu ya. Terus itu masih pengujian. Jadi di hari ibu saya meninggal itu pas hari libur itu, pas kenaikan Isa Al-Masih waktu itu, tanggal 26. Sebenarnya hari itu ada pengambilan data terakhir, responden ke-55, saya sudah janjian. Saya pada saat itu susah banget untuk konsen, itu gimana ya, saya cuma berdoa, "Tuhan ini gimana ya, saya nggak mampu ini pengambilan data," padahal harus one shot dan itu membutuhkan konsentrasi luar biasa gitu. Eee, Selesai saya mikir itu, tiba-tiba respondennya tuh nelpon, "Umi, maaf ya, saya ternyata ada tugas ini, mendadak. Apakah bisa di-reschedule?" Wah, saya langsung bilang, "Bisa banget, Pak, bisa." Itu kalau doa yang terjawab itu doa instan yang dijawab instan saat itu, nggak ada 5 menit itu udah terjawab. Jadi, eee, jadi saya bisa saat itu, ya menunggu ibu saya di nafas terakhirnya. Lalu SH1 SH2 itu tanggal 31 Desember, mmm, jelang ya hari terakhir di tahun 2022. Kemudian saya baru publikasi itu semester 9 dan diharuskan maju kelayakan. Bingung saya ini kayak jebakan Batman sama Mbak Dita ini. Waktu itu kami itu angkatan 2018 berapa itu udah semester 9 itu. Dan disertasi saya itu masih amburadul. Eee, Didaftarkan Bu kelayaan. Hah? Apanya? Ya sudah pokoknya sebisanya yang kemarin yang S2 aja, naskahnya dimasukkan kelayaan. Itu nggak dinilai kok Bu, itu cuma untuk syarat administrasi. Oh gitu ya? Oh ya gitu. Saya percaya aja. Lalu ternyata itu dinilai, dan kemudian ada revisi banyak sekali ya, tentu saja revisinya banyak, untuk disertasinya belum ada apa-apanya gitu. Oh itu sempat syok juga, tapi ya sudahlah apalagi. Lalu menulis artikel jurnal, nah ini perjalanan artikel jurnal panjang, banyak bukunya, artikelnya, revisi berkali-kali kemudian gagal. Nah ini, semoga Bapak Ibu tidak mengalami ya, mending kalau sudah, itu ya pindah aja lebih baik gitu. Saya tidak menangkap, apa namanya, menangkap, eee, apa ya, tanda gitu dari, editornya. Sebenarnya editornya tuh, "Udah kamu retract aja," gitu ya. Maksudnya begitu, tapi tidak dilakukan gitu. Karena ternyata kata teman saya, "Oh iya mereka nggak mau, maunya kita yang retract gitu, bukan mereka yang nolak." Karena katanya nilainya bisa jatuh atau gimana gitu. Nggak paham saya, tapi akhirnya, begitu gagal itu udah semester 11 gitu kan. Kemudian saya menulis artikel jurnal kedua dan ternyata artikel jurnal kedua itu juga ditolak gitu. Kemudian saya ubah haluan, saya tulis aja jadi untuk artikel konferensi. Kemudian akhirnya diminta untuk, eee, Prof. Rudi bilang, "Udah masukkan yang gagal kemarin, yang berkali-kali gagal masukkan ke jurnal nasional." Dan waktu menulis di jurnal nasional itu saya baru paham, eee, mungkin ini ya, status panik itu memang sulit untuk membuat kita punya,
cara berpikir yang jernih gitu. Tapi ketika kita bisa punya waktu untuk, eee, memikirkan dengan tenang gitu, saya jadi lebih paham, semua revisi-revisi itu dan kemudian saya bisa melakukan revisi-revisi itu dengan lebih baik untuk jurnal nasional, gitu. Jadi kalau masalah jurnal, wah saya tuh cuma koret-koret lah, pokoknya lulus gitu. Jadi saya sangat, apa namanya, eee, salut dengan bapak-bapak, Mas yang bisa menulis jurnal, banyak ya, menulis artikel jurnal itu banyak dan bisa lebih-lebih gitu. Saya tidak ya. Nah, eee, lalu semester 12 itu menulis disertasi, ngebut, super ngebut, jadi nulis, artikel 2, nulis disertasi gitu ya, kemudian publikasi di semester 13, di konferensi, kemudian kelayaan, lalu revisi disertasi, revisi artikel jurnal, kemudian ujian tertutup. Itu maraton. Hidup saya yang maraton tuh semester 12, 13. Oh, saya lupa menuliskan di sini juga bahwa pengambilan data yang mahasiswa itu dan analisis. Ini maraton luar biasa. Banyak pertolongan, banyak keajaiban, eee, dari saya mengerjakan, dan apa namanya, perjalanan studi saya. Akhirnya tanggal 13, semester 13 tanggal 31 Januari, akhir bulan dan akhir semester 13 saya ujian tertutup. Eh, Life lesson, ini kalau ditulis bisa 2 hari 2 malam ini, tapi saya tuliskan beberapa saja. Pertolongan Tuhan itu selalu ada, bentuknya macam-macam, berasal dari macam-macam, termasuk salah satunya adalah, keputusan pemerintah bahwa S3 itu boleh 7 tahun. Nggak ada yang minta, saya juga nggak minta, itu tiba-tiba ada. Buat saya itu pertolongan Tuhan. Nomor satu sehat rohani. Jadi roh kita itu lebih kuat daripada jasmani. Saya mengalami itu karena saya punya masalah asam lambung dulu. Itu saya panik langsung panas itu lambungnya. Karena wah, berarti pikiran saya itu menentukan bagaimana jasmani saya. Jadi sehat rohani. Sehat jasmani, jadi saya rajin olahraga, setiap hari entah mungkin 15 menit, pokoknya bergerak. Lalu ketika saya bisa bergerak dengan baik, saya bisa berkarya. Jadi sehat rohani, jasmani itu nomor satu. Eh, Enjoy the process gitu. Jadi menikmati, prosesnya, nggak buru-buru gitu. Waktu analisis, saya bisa reflektif dan kemudian, apa sih artinya gitu ya, diobrolin gitu dan juga enjoy the pain gitu. Karena waduh harus tahu ini. Jadi saya Smart PLS itu saya sama baca bukunya Prof. Insat, karena Prof. Insat menulis tentang nulis buku Smart PLS saya baca, kemudian, ada beberapa yang menurut saya butuh lebih, kemudian saya baca eee, buku yang bahasa Inggris ya, tulisannya Hare tuh, semua tentang Smart PLS. Nah dari situ, saya malah justru menemukan ada beberapa yang, eee, typo-typo misalnya ya di punya Prof. Insar itu saya malah, "Prof ini sebenarnya gimana ya? Ini apanya? Oh itu typo bukunya." Coba apalagi jadi saya menemukan, beberapa typo atau apa ya yang, hal-hal yang kelihatannya menurut saya malah nggak, salah tulis atau apa begitu. Jadi saya malah menolong Prof. Insar untuk edit buku gitu. Gara-gara membaca itu. Saya menetapkan bahwa mengeluh itu melelahkan, karena itu sebisa mungkin tidak mengeluh. Jadi kalau saya udah udah sampai ubun-ubun gitu, ya wis nangis aja sampai lega, kemudian yuk lagi gitu. Jadi, eee, apa, mencoba rasional betul, oke sekarang saya mau nangis, dilegakan, kemudian habis ini apa yang ngerjain gitu. Lalu fokus saya tuh pendek.
eee, pendek betul dan mudah terdistraksi gitu. Tapi justru saya manfaatkan, saya timer gitu, kayak foto pendek, 1 jam, 2 jam saya mengerjakan apa, setelah itu, buat teh kah atau apa, atau mengerjakan dulu apa gitu, kemudian, nanti lagi mengerjakan. Dan kemudian saya buat, misalnya menulis disertasi itu saya buat kecil, membuat gambar, ini itu 1 jam atau 2 jam, nanti membuat apa, sehingga di otak saya mengerjakan beberapa hal yang berbeda. Jadi fokusnya pendek-pendek, akhirnya lama-lama ya dari pagi sampai malam bisa mengerjakan. Jadi saya manfaatkan. Itu jadi kelemahan itu adalah alarm buat saya. Jadi kayak misalnya kalau, eee, asam lambung ya, jadi kalau saya, eee, panik itu terus, panas gitu lambungnya, itu alarm buat saya, "Oke, Eee, ini pikirannya harus diarahkan ke mana ya gitu, itu alarm supaya saya nggak sampai asam lambung beneran gitu. Lalu lutut juga, memaksa kondisi lutut saya yang tadinya saya pikir itu udah buat saya down banget semester 1, mmm, itu jadi alarm juga saya gunakan untuk, oke saya harus bergerak. Jadi gara-gara lutut inilah yang membuat saya rajin olahraga. Sebelum Covid itu saya setiap hari Sabtu pasti berenang, pasti itu pagi itu saya pasti berenang, karena lutut. Tapi kemudian saya jadi sehat. Nah, setelah Covid kemudian nggak boleh berenang lagi sama suami saya, nggak usah berenang gitu ya. Kali saya yoga kah atau, eee, apa namanya, sepeda statik atau sekedar bergerak gitu, jalan pagi atau mana pokoknya olahraga. Bahkan, "Ayo ke mall yuk," langkah saya belum cukup nih gitu ya. Ya udah ke mall cuma jalan nambah langkah gitu. Nah itu saya olahraga, itu, eee, pelajaran yang saya dapatkan. Ini angkatan saya cuman angkatan saya ini kurang satu, kami bersembilan, eee, ada yang selesai 4 tahun gitu ya, ada yang selesai 5 tahun. Dan ada yang, belum selesai juga, dan ada juga yang terpaksa tidak bisa eee, meneruskan karena kesalahan administrasi gitu ya, bukan karena tidak mampu. Nah, ada beberapa mantra ini ya, yang saya temukan. Yang pertama, ini dari Pak Suwono waktu orientasi, hari orientasi. Eee, Pak Suwono itu sudah mau menyelesaikan, sharing-nya gitu, terus tiba-tiba beliau bilang, "Oh ya, jangan lupa bahagia." Itu nempel banget di otak saya harus punya alasan untuk bahagia sama proses ini, harus punya gitu, apa itu. Dan itu yang ternyata menolong saya untuk, tadi, tidak jenuh gitu, eee, untuk hal-hal apa pun lah saya lihat, merasionalisasikan mana ya yang membuat saya bahagia. Oh, saya bisa tahu lebih banyak tentang ini, saya ternyata bisa baca, saya ternyata itu hal-hal yang sepele tapi membuat saya bahagia. Ini mantra juga, beda sedikit lagi Bu Umi, itu, mantra yang di selalu dinyatakan oleh promotor saya, kemudian Prof. Danang, bahkan ini juga dinyatakan oleh Prof. Hanung pada saat, jelang saya presentasi, di ujian tertutup. Bandung tuh sampai, "Oke Bu Ami, tinggal sedikit lagi." Teman saya, Pak Afrin, Pak Ispandi, teman perjuangan Bu Liana ya, yang kami akhirnya sama-sama, eee, tutup ya, ujian tertutup di bulan yang sama, dan Bu Dita juga, "Ayo Bu, sedikit lagi." Ini saya dengar sejak waktu S1, eee, mau S1 itu. Masih banyak kan, tapi selalu dibilang, sedikit lagi." Dan saya mempercayainya, saya memilih untuk percaya bahwa memang tinggal dikit lagi.
Eh, waktu tadi saya sudah break, sudah mau mengundurkan diri, sudah mau saya buat status di WA dan eh, salah satu dari pakar yang tolong untuk desain konten politik, Herbianto dari Udip tiba-tiba komen di WhatsApp saya. Bu Umi saya mahasiswa dokter itu punya ceritanya sendiri. Bu Umi juga punya. Jadi jangan nyerah. Itu menguatkan saya. Lalu Prof. Ridi juga pernah ngomong, disertasi ini satu kali seumur hidup. Oh iya ya, satu kali aja. Udah pokoknya tak lewati, harus dilewati karena hanya satu kali ini. Nggak akan lagi saya perlu mengerjakan lagi. Cukup satu kali ini. Dan terakhir, belum. Prof. Ridi juga ini melegakan kalau Prof. Ridi sudah bilang kok pas apa namanya konsultasi gitu, no issue. Udah itu udah lega karena kalau konsultasi dengan Prof itu kadang-kadang habis konsultasi itu kayak overwhelm gitu ya. Entah kenapa itu rasanya saya di apa ekspektasi Prof itu tinggi sekali dan tidak tercapai oleh saya gitu. Jadi overwhelm gitu. Nah, kadang-kadang Prof bilang no issues. Itu udah menolong saya. Ya ini dari suami. Setiap kali saya rasanya sudah aduh berat ya gitu ya atau aduh gimana lagi ya pusing kayak gitu ya lagi ya harus dimanain gitu dan suami saya cuma bilang ya dikerjakan saja nanti kan selesai itu penghiburan eh, yang paling mesra gitu. Eh, dan itu juga kalau pas saya nangis gitu ya cuma ini ya sudah dikerjakan saja nanti kan selesai ya memang itu satu-satunya jalan untuk dikerjakan dan itu mengeringkan air mata saya gitu dan kemudian saya balik mengerjakan. Eh dari semua muji ini ada satu yang tidak hadir dan menguji online Prof. People dari semua yang beliau-beliau yang ada di foto ini ada 3 senyum yang jadi tujuan saya yaitu senyum kedua promotor saya dan senyumnya Pak Danang dan itu sudah menyampaikan. Demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan kalau ada pertanyaan monggo. Saya mau komentar nih. Mohon maaf suara saya agak bindeng ya. Ini agak pilek. Ya, berat sekali bagi Bu Umi gitu ya. Apalagi presentasi sekarang gitu ya di hadapan suami gitu ya. Ya, itu mungkin lebih berat daripada disertasi. Tapi saya mengucapkan selamat dan saya punya hutang berfoto gitu ya. Nanti nunggu saya agak kurusan ya Bu Umi ya. Seperti itu. Oke, sama saya juga akhirnya eh, agak sulit sekali olahraga gitu ya. Sampai baru akhir-akhir ini saya memaksakan diri olahraga gitu. Kayak masuk karate lagi gitu ya, memaksakan diri seperti itu. Kalau enggak saya juga bakal bakal nggak sehat juga gitu ya. Apalagi begitu saya lihat di sini di grup ini ada sekitar 16-15 semua bimbingan saya dan semuanya topiknya beda-beda. Otak saya juga terbatas. Tapi overall teman-teman gitu ya. Saya juga mengatakan kepada teman-teman ini once in a lifetime. Mungkin bagi kalian khususnya S3 jarang yang berkali-kali gitu ya. Kalau S2 mungkin bisa berkali-kali, tapi S3 itu prosesnya suatu panjang gitu. Saya ucapkan selamat sekali untuk Bumi gitu ya. Oke, perjalanan yang luar biasa gitu ya. Oke, setiap saya lewat UKDW, pasti yang saya ingat itu ada sahabat saya juga di sana gitu. Antara dua orang ini, kalau nggak Bu Umi ya Pak Erik gitu ya. Saya punya sahabat juga namanya Pak Erik di sana. Dua orang itu gitu ya. Eh, yang saya ingat gitu ya. Oke. Dan kedua-duanya sama-sama pejuang gitu ya. Kedua-duanya juga sama-sama saya banggakan. Tinggal satu lagi nih, saya ekspektasi banget dengan Mas Budi nih ya. Oke. Ya, bukan karena ayam gorengnya ya.
Tapi karena Mas Budi yang ini lagi penelitian juga, teman-teman yang nanti punya waktu luang, terutama suka coding ya, bantu, tolong saling membantu. Saya rasa ada satu hal yang ada satu energi yang belum kita bisa rasakan semuanya, yaitu energi saling membantu di grup ini. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan ya tolong di grupnya diramaikan, di general minta bantuan untuk create something atau minta bantuan untuk setup meeting atau bahkan minta bantuan untuk isi survei, itu juga pasti kita akan sangat willing bantu gitu ya. Jadi mungkin dari saya itu ya, saya mohon maaf belum bisa bergabung ya secara dari awal ya, karena ini ternyata ada acara bersamaan. Nanti setelah ini juga silahkan kalau ada diskusi ya, nanti bisa langsung ditutup aja. Nanti semoga kita di dalam waktu dekat ini bisa berkumpul bersama lagi ya. Saya ada rencana mau mengumpulkan bersama gitu ya, untuk tinggal momen yang tepat aja seperti apa. Saya cukupkan sekian dari saya. Bumi silahkan, barangkali Terima teman-teman ada diskusi kasih, juga, Prof. monggo silahkan ya. Pokoknya saya sekarang sudah melihat sesuatu hal yang berbeda. Status-status Bumi di WhatsApp sudah berbeda gitu ya, seperti itu. Setidaknya itu ya. Ya, itu sudah membuat saya lega gitu, walaupun hanya melihat saja ya. Ya semoga nanti silaturahim dan juga sinergi bersama masih bisa dilakukan bersama teman-teman juga di sini. Ya, mungkin itu ya. 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 Monggo Terima silakan kasih, teman-teman. Prof. Barangkali ada yang hendak berdiskusi. Monggo silakan. Ya, monggo kalau ada pertanyaan sebenarnya ya yang penting teman-teman bisa lebih semangat dari saya. Saya ini udah tua gitu ya. Tapi ya semangat ini cuma punya. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, monggo Mas Alfa mau gimana? Mohon izin bertanya Bu Umi. Selamat pagi Bu Umi. Selamat pagi Mas Angga. Mohon maaf tadi saya cuman menyimak di slide-slide bagian akhir Bu, tapi memang ada problem yang sama yang saya hadapi Bu Umi. Saya kepingin tahu tips dari Bu Umi. Itu tentang itu Bu. Saya juga mengalami banyak distraksi Bu, sebenarnya dalam mengerjakan saat studi S3 ini. Kadang baca papernya cuma nonton satu paper aja, nonton YouTube-nya bisa berjam-jam kayak gitu Bu. Terus kadang coba saya ke kampus aja di ruang residen, ternyata banyak sekali orang yang open ya, yang banyak bisa berdiskusi, malah keterusan nulisnya cuma satu paragraf di pagi hari, diskusinya bisa sampai sore gitu Bu. Saking serunya berdiskusi di ruang residen. Nah mungkin tadi kan manfaatkan waktu yang sedikit tadi itu gimana Bu, detailnya atau di jadwal atau pripun Bu? Iya, saya juga belajar tentang diri sendiri ya, karena memang fokus saya kan pendek gitu. Kemudian kalau masalah baca artikel, awal-awal itu saya baca artikel 15 halaman ya kalau nggak salah. Itu bisa seminggu gitu, padahal saya baca gitu. Seminggu tuh bisa, maksudnya seminggu tuh bisa baru selesai gitu, atau bahkan lebih. Lalu saya pernah tanya sama Prof Insaf, "Prof, saya baca kok lama sekali ya?" Lalu, ya nggak apa-apa tuh Bu, itu kan memang proses gitu. Jadi ternyata memang harus dijalani tadi, eee, distraksi itu kalau memang kita nggak kuat dikurangi. Saya juga nggak bisa, saya tipe yang tidak bisa ditemani dengan yang lain gitu, kalau misalnya YouTube atau apa gitu nggak bisa, pasti lama. Jadi ya saya matikan gitu, tapi saya bisa dengan, apa namanya, suara, lagu atau apa itu saya bisa gitu. Nah, jadi sebisa mungkin ya distraksinya dikurangi. Kemudian itu tadi, kalau saya kasih jam, eee, timer gitu. Jadi saya buat list hari ini tuh mau ngapain targetnya, timer. Kemudian, berapa jam, misalnya oke 3 jam atau 4 jam atau 1 jam aja. Oh menggambar tadi, misalnya saya buat, gambar ilustrasi untuk apa gitu, terus kemudian saya
kasih timer gitu. Nah, yang saya target adalah ketika itu selesai saya bahagia, seneng karena ada progres, punya progres itu membahagiakan. Jadi yang saya target itu, ada progres saya bahagia gitu, karena itu jangan lupa bahagia. Jadi saya harus punya alasan supaya saya bahagia gitu kan. Jadi, ya itu tadi, 1 jam, nanti kalau misalnya kayak Mas Angga suka YouTube gitu, ya sudah di-timer juga. Oh, saya mau nonton, saya tuh suka ada satu film seri waktu itu yang saya tonton, kemudian, wah ini, apa namanya, episode terbaru tuh muncul gitu. Ya sudah saya timer, pokoknya satu satu ini, saya nonton 1 kali, dan saya balik lagi. Eee, itu itu ternyata menolong. Itu ternyata menolong, karena kalau misalnya saya tidak ada progres hari itu, saya susah tidur gitu. Karena saya merasa bersalah, "Aduh kok nggak ada progres," gitu. Dan sebisa mungkin setiap hari itu pasti kita megang tuh disertasi gitu. Entah apalah, entah baca, entah apa, entah nyatet, entah pokoknya ada. Kalau nulis artikel 1 hari 1 paragraf itu biasa, kayaknya semua orang juga gitu. Mengalami itu. Yang saya dengar dari teman-teman yang sudah lulus duluan, yang hebat-hebat itu 1 hari cuma 1 artikel, ini lagi, itu nggak cocok gitu. Itu biasa Mas, semua orang mengalami. Jadi, pinter-pinter memanfaatkan, kelemahan kita gitu. Oke, siap Bu Umi, terima kasih. Ya, semoga membantu. Monggo kalau tidak ada tadi, nah ini ada Pak Putus yang, memulai saran Prof. Edi. Ya, Ibu Bapak, teman-teman mohon izin sebentar. Saya diminta untuk melakukan survei dari SA1, di mana survei karena targetnya 30 responden. Jadi ini kalau Ibu Bapak berkenan dapat mendaftarkan diri. Waktunya 30-45 menit karena memang cukup banyak. Nanti dari pendaftaran akan diberikan outputnya gitu, dan pengisian tidak harus selesai dalam 1 waktu, jadi bisa dicicil pertanyaan tadi problem yang harus dibenahi kurang lebih begitu. Ini terima kasih untuk kesempatan saya. Pak Putus suaranya putus-putus tempat saya, Oh ya, atau iya, ya, kayak ya. terlalu jauh gitu. Oh, ya, undangannya itu aja Ibu Bapak. Jadi saya membutuhkan bantuan kalau Ibu Bapak pernah terlibat dalam survei. Ya, nanti kalau sudah selesai nanti dapat lah, teh jumbo 10 bungkus gitu mungkin. Bercanda aja Ibu. Tapi ini untuk menolong saya untuk melakukan. Gitu teman-teman, terima kasih. Monggo ada yang mau merespon, kalau tidak merespon tadi Mas Alfa bilang kalau sudah selesai langsung ditutup saja. Baik. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu terima kasih sudah bersedia mendengarkan, cerita saya. Semoga jadi masukan dan jadi semangat, seberapa pun itu. Selamat meneruskan perjuangan, percaya deh pasti selesai, saya aja selesai gitu ya, yang sudah tua ini, selesai, apalagi Bapak Ibu yang lebih muda daripada saya.
Baik, terima kasih. Selamat masih pagi. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih. Terima Semangat, kasih Mas. Bu Umi. Ya, Terima terima kasih kasih Bu Bu Umi. Umi. Terima kasih.